digitalize kita. Dan kita sangat happy sekali. Kalau saya tunjukkan angkanya, dari tahun kemarin naik 38%. Jumlah transaksi naiknya itu 38%. Dan kita akan upayakan terus. Itu lewat QRIS ya Pak? Iya, ada yang QRIS, ada apapun sudah ada di sini. Everything on hand already. Semuanya melalui handphone. Iya, iya. Oke Besti, hari ini kita ada di Sim Talk Podcast. Edisi kali ini kita bukan kedatangan ya, tapi kita malah datang ke studio khususnya Bang Jatim ya di Surabaya. Jadi kali ini saya ditemani dengan Direktur Keuangan Bang Jatim, Pak Edi Masrianto. Iya. Okay. Apa kabar Pak? Baik. Kita terakhir waktu itu ketemu 2 minggu lalu di Bursa Efek Jakarta ya Pak ya? Acara ini ya. Analis meeting ya? Ya betul, analis meeting pemaparan kinerja Bang Jatim semester 1 ya. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol dan punya cerita akhirnya kita menyambangi Bang Jatim di Surabaya. Dan mungkin Pak Edi ini bisa dikatakan sebagai, bisa dibilang pelaku sejarah perbankan Indonesia nih Pak ya. Jadi sudah, kalau seingat saya itu 29 tahun ya berkarir di bank sebelumnya ya. Mungkin Bapak Edi bisa sedikit cerita gimana sih awal mula berkarir di perbankan dan hingga bisa sampai menjadi Direktur Utama Bank Jatim. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ya, saya memang masuk pertama di tempat saya yang pertama dulu di Bank Himbara, salah satu Bank Himbara. Saya masuk di ODP sebagai dealer di treasury di kantor bank di Himbara tersebut. Nah, itu sampai dengan di ujung menjelang akhir pensiun, 1 bulan sebelum pensiun saya dapat penugasan di BUMN lain dan saya selesaikan juga sampai mengantarkan BUMN tempat lain ini masuk ke dalam salah satu kelompok klaster di klaster pangan sebagaimana amanah yang diberikan. Dan selanjutnya saya ikut assessment kembali lagi ke habitat saya yang lama di perbankan karena saya paham banyak itu di perbankan. Itulah ya sehingga kami masuk di Bank Jatim ini melalui proses assessment yang menurut hemat saya sih sangat fair gitu ya. Melalui proses eksternal, kemudian melalui pansel, kemudian dari beberapa akhirnya terpilih dengan beberapa tahap gitu. Itu saya. Oke, berarti profesional rekrutmen ya Pak, bukan karena Anda mengenal. Oh iya, ya bahkan hampir dibilang saya malah kaget. Ini assessment yang eksternalnya malah seperti waktu saya masuk di zaman dulu masih mau masuk di sebagai ODP gitu ya, seperti awal. Ya psikotes, ini wawancara, bikin makalah, presentasi yang itulah. Nah setelah dia lolos ke tahap masuk pansel kalau kita panitia seleksi yang ditunjuk oleh stakeholder utama di provinsi ini. Jadi itu tenaga profesor dari luar, beberapa profesor malahan ya. Profesor, saya kenal baik beliau tapi beliau nggak kenal saya. Jadi ya, itu saya sampaikan juga beliau adalah Profesor Muhammad Nuh gitu ya. Saya kenal baik tapi beliau nggak kenal saya karena tahunya beliau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan itu. Kemudian Profesor Masud, Profesor Chandra, Profesor Rudi ini dari beberapa, yang satunya Pak Sekdaprop waktu itu Pak Heru Cahyono. Nah itulah yang menyeleksi setelah dari eksternal masuk kemudian di pansel. Nah setelah pansel masih ada lagi satu tahapan, assessment lagi di OJK. Jadi lolos di sini belum tentu lolos juga. Nah itu ada dokumen disubmit kemudian kita assessment lagi di OJK. Nah di OJK juga saya kira tidak hanya sekedar dari assessment tapi diklarifikasi benar nggak si A atau si B ini siapa kira-kira gitu. Dan makanya prosesnya enggak sebentar. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti kalau Anda dengan Pak Busril Direktur Utama itu sudah pernah kenal sebelumnya berarti ya? Kenal, tetapi
pada saat kami ikut assessment di sini, saya nggak info ke beliau. Dan ini yang lucu ini. Jadi lucu sekali. Kenapa begitu? Karena gini, kalau saya ikut assessment terus nggak masuk, malu saya kan gitu ya. Tapi kalaupun masuk ya biasa aja. Nah itu yang ditanya juga waktu itu dengan Pak Dirut ini. Taunya karena saya harus submit dokumen, dan dokumen itu harus disubmit ke OJK. Nah karena keluar harus tanda tangan beliau. Beliau baru tahu, loh ikut tes di Bank Jatim. Iya saya bilang gitu kan. Terus kenapa nggak cerita? Enggak. Kenapa? Ya kalau saya cerita nanti kalau saya nggak keterima saya malu. Kalau keterima biasa aja, makanya saya nggak cerita. Jadi lucu sekali ini. Itu yang terjadi memang faktanya. Alhamdulillah keterima ya. Keterima gitulah. Nah di sini saya coba sedikit banyak melakukan transformasi di sini. Apa pengalaman saya yang pernah saya lakukan di tempat sebelumnya. Di sini saya coba modifikasi, kita sesuaikan dengan situasi environment di sini untuk kita terapkan di sini itu. Dan yang menarik buat saya bahwa saya memang pengen join ke Bank Jatim. Jadi bukan karena diajak, bukan karena disuruh, tapi memang saya pengen. Bukan karena ditelepon juga. Bukan karena ditelepon juga gitu ya. Karena nggak ada yang tahu juga. Nah, gitu ya. Jadi itu. Kenapa? Karena saya sebenarnya sudah beberapa lama itu sudah saya ini. Menarik buat saya karena Bank Jatim ini sebenarnya kan sudah bank devisa sejak tahun 92. Tapi yang menggelitik buat saya adalah karena kalau kita pelajari angka-angkanya itu nggak kelihatan mana nih devisanya gitu. Nah itu yang membuat saya tertarik, dan karena dia sudah devisa, saya kira saya mencoba mengaplikasikan apa yang saya miliki di Bank Jatim. Ada culture shock nggak Pak ketika Anda 29 tahun berkarir di sebuah bank BUMN terbesar dan masuk ke BPD? Ada culture shock nggak ketika Anda masuk ke sini Pak? Culture shock sih harusnya enggak ya. Cuman kita yang harus bisa menyesuaikan dengan tempat yang baru. Itu saya yakin dimanapun, apakah dia pada kelompok yang sama. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ini kan kelompok bank yang kelas anu ke kelas anu seperti apa. Sebenarnya walaupun dengan kelas sama pasti ada perlu penyesuaian. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kalau culture shock saya kira terlalu bias gitu. Tetapi bahwa saya yang harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan tempat yang baru. Bagaimana bisa menumbuh kembangkan, mengupgrade, melakukan kerjasama, bersinergi dengan teman-teman yang ada di dalam. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Ya. Berarti kalau kita di Jawa Timur ini kita keliling di beberapa perusahaan kan. Dan kami melihat bahwa Jawa Timur ini memang potensinya besar banget ya Pak. Dan kalau berdasarkan data, Jawa Timur itu adalah provinsi ketiga terbesar penyumbang ekspor di Indonesia dengan angka sekitar 11 miliar dolar per Januari sampai Juni kemarin. Jadi menurut Pak Edi kira-kira apakah Bank Jatim ini sudah menggrab semua potensi itu, atau memang potensi itu masih jauh dan masih banyak sekali kira-kira? Oke. Kalau Bank Jatim menggrab semua, saya jujur katakan belum. Tapi bahwa roadmap kita akan menuju ke itu ya. Sebagai contoh, sekarang ini kami berusaha untuk menumbuh kembangkan teman-teman yang sebenarnya sudah melakukan ekspor secara faktual gitu ya. Tetapi sayang mereka belum tercatat sebagai pengusaha yang eksportir, karena dia jualnya ke lokal, ke tempat lain, kemudian keluar dari tempat lain yang produknya itu diekspor. Nah itu sebenarnya originalnya dari Jawa Timur. Nah ini sekarang ini yang kita coba grab. Nah apa caranya? Kami melakukan mentoring, coaching, dan pendampingan kepada pengusaha seberapapun besarnya dia. Saya enggak ini perusahaan kecil, enggak. Bapak mau yang sedang, mau yang kecil, hayo. Selama mempunyai produk unggulan dan layak untuk kita lakukan ekspor, dan bahkan ada yang sudah dilakukan ekspor, mari kita coba lakukan sendiri, dan kami siap untuk membantu mendampingi mereka untuk melakukan transaksi ekspor. Itu sih yang kita lakukan. Kalau dari perubahan Pak, kan tadi sempat Bapak bilang transformasi
terbesar apa yang Anda lakukan selama menjabat sejak awal sampai sekarang, Pak? Produk apalah yang paling Anda banggakan yang pernah Anda bikin? Yang saya banggakan yang pertama dan kelihatan nyata itu remitensi. Ya, karena remitensi ini bagi kami Bank Jatim tidak hanya semata-mata kami memperoleh sesuatu atau terus terang kita make money karenanya, tetapi lebih kepada memberikan value kepada migran worker kita. Kenapa begitu? Pertama, mereka yang sudah ada di luar negeri atau yang akan berangkat ke luar negeri, itu kita teman-teman sudah berupaya untuk membukakan rekening bagi mereka, ya, untuk dia sendiri dan keluarganya. Sehingga pada saat dia di luar negeri, transfer uangnya ke Indonesia bisa dengan biaya yang relatif murah dan cepat akurat. Kenapa bisa begitu? Karena kami kerjasama dengan counterpart yang ada di luar negeri. Ya, sementara ini baru satu, next ini akan ada baru dan akan kita segera launching yang sudah ada di Malaysia. Dan piloting yang kita lakukan buat saya sih cukup membanggakan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang tadinya kita mencari sesuatu susahnya setengah mati, sekarang in term of valuta asing dalam bentuk USD, kita alhamdulillah tidak kesulitan. Dan karena hasilnya itu kita bisa memberikan loan kepada pihak lain dalam bentuk valuta asing. Yang kedua, dari sisi rupiahnya cukup menggembirakan. 4 tahun buat saya, kalau mohon maaf sekelas BPD, kalau dihitung numbers gitu ya, wow, buat saya sih quite amazing ya. Ini berikutnya akan nambah-nambah terus. Ya sudah bisa dibilang T gitu kan, sudah alhamdulillah gitu ya. 4 bulan loh. Jadi kita kemarin baru mulai sebelum puasa sampai Juli sudah angkanya luar biasa. Dan ini yang buat saya membanggakan. Bagi migran workernya, kami punya kepentingan karena mereka sekarang kalau kirim dari luar tidak mungkin salah alamat, salah nama, salah kirim. Karena counterpart kita di sana bisa menginquiry. Bener nggak yang dikirimi uang ini namanya EDI atau EDY atau EDDY? Karena di sana langsung, Pak ini benar yang rekening. Ah itu. Kalau sebelumnya dia ngirim bisa diretur lagi karena salah nama, karena penyebutan, karena itu. Nah sekarang nggak ada lagi itu. Nah itu buat mereka kirim sekarang dalam waktu yang sama real time bisa dilihat hasilnya. Real time, Pak. Kirim dari Malaysia ke Indonesia real time. Dan itu kalau mereka yang butuh keluarnya sakit, mau punya hajatan, mau sudah nggak nunggu-nunggu lagi. Jadi nggak perlu pinjam dari tempat orang lain lagi, nunggu kiriman dari keluarga yang di luar negeri. No way sekarang. Jadi itu yang buat saya sih cukup membanggakan. Sudah launching di bulan? Kalau launchingnya Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Ini masih piloting. Kemudian dapat approval dari regulator bulan April. Jadi kita berjalan April, Mei, Juni, Juli. Wow, 4 buat bulan. Saya iya. Berapa banyak remittance yang sudah masuk? Wow, lumayan lah gitu ya. Kalau saya sebut di angka falasnya itu ya sekarang saya sudah bisa membiayai teman-teman yang butuh dolar lah. Yang dulu mau nyari 10.000, 100.000 susah setengah mati, sekarang sudah kita bisa ngasih loan yang puluhan juta dolar sudah bisa kan, kira-kira gitu. Agak sombong dikit ya. Kalau in term of rupiahnya sudah bisa bunyi ya nggak kalah, bukan 10 miliar, 100 miliar, bisa lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Jadi ini membanggakan sekali. Dan bagi pemerintah daerah yang mendapat tujuan kiriman uang dari masyarakatnya yang di luar, itu sangat membanggakan sekali. Ya, kita ingin turut membangun, manakala dia balik, tidak ingin balik lagi ke luar negeri, kita coba siapkan, kita lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk membangun, menumbuh kembangkan migran worker kita di daerah masing-masing. Kalau kita bicara TKI, saya sempat baca tadi ya sekilas. Ya. Total TKI kita yang berada di luar negeri itu 9 juta TKI. Dan mungkin saya sempat lihat juga kalau kemarin pas Lebaran itu remittance masuk, transfer itu sekitar 1 triliun kalau nggak salah ya, benar ya Pak ya.
Berarti memang kalau kita lihat potensinya kira-kira berapa banyak sih yang bisa di-grab dari Bank Jatim? Sangat besar, Pak. Jangan salah, ini orang-orang yang terlalu meremehkan migrant worker. Saya mohon maaf, yang saya ingat itu data tahun 2015. Mohon maaf, saya setelah itu karena saya nggak berkecimpung di situ. Yang saya ingat pada saat itu incoming transfer dari luar ke Indonesia itu 100 triliun, Mas. 100 triliun nasional. Iya, per tahun. Bayangkan. 100 triliun. Jawa Timur cukup besar juga, roughly di 30-40% dari nasional itu. Dan tersebar di mana-mana. Malaysia, ada Korea, ada Taiwan, ada Hong Kong, ada Middle East. Nah, itu yang akan kita upayakan untuk kita grab. Besar memang. Jangan salah. Dan itu yang akan kita upayakan bisa bekerja sama dengan Bank Jatim. Kalau kita bicara 100 triliun berarti kita bagi 9 juta berarti bisa gede banget angkanya ya, gede. Yang masuk ke sini. Memang ya? Iya, betul gede. Ya. Okay. Saya bisa grab dua-duanya dalam bentuk valuta asingnya, whatever dia mau ngirim dari Korea masih tetap won, di sini mau jadi rupiah, ayo. Berapa banyak porsi dari gaji mereka yang mereka kirim balik ke Indonesia, Pak? Kalau mereka ada yang memang rajin sebenarnya menabung bukan berapa. Jadi ini ada yang dia gajinya di luar itu 10 juta. Dia istilahnya itu nabung. Di nabung cuman akunnya ada di Bank Jatim. Ada yang taruh semua itu 10 juta. Ada yang dipakai untuk keperluan dia cuma 2 juta gitu ya. Jadi yang ditabung 8 juta. Untuk keluarganya itu rata-rata 40%, which is 4 juta. Ya. Yang sisanya ngendon di rekeningnya dia. Dan itu akan diambil kapan? 2 tahun setelah dia pulang, biasanya baru 2 tahun dia pulang ke Indonesia. Nah, itu buat saya itu cukup bagus untuk mobilisasi dana murah. Itulah yang kita cari. Dana murah ngendap 2 tahun, iya, bisa disalurkan sebagai kredit. Betul. Dan pada yang bersungguhatan, yang misalnya bisa ngambil kredit juga untuk keluarganya di sini. Kredit buat keluarga ya? Iya, betul. Iya. Ada yang pingin motor, ayo, pingin sawah bisa. Pingin apa? Pingin beli rumah, bisa. Kita ada kredit perumahan untuk mereka. Jadi memang potensi ke depan memang tidak hanya mengandalkan ASN ya Pak ya? Enggak. Jadi sekarang teman-teman kami di Bank Jatim juga sedikit banyak sudah berubah. Bukan saya menafikan kehadiran ASN sangat penting buat kita. Itu advantage buat kita. Kita itu yang support. Tetapi teman-teman nggak boleh terlena karena disupport itu. Maka kita harus prepare worst case-nya juga. Ya, kita coba cari yang umum. Jadi walaupun BPD harus juga mampu mencari dana umum. Kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan. Coba Anda cek. Tahun kemarin, seperti saya sampaikan, kita grup tabungannya loh 8%. Tabungan itu dana murah. Dari mana? Sebagian besar dari remittance itu. Sebagian besar pertumbuhan dari remittance. Iya, itu. Jadi untuk mengejar kasa kita mudah-mudahan sih kalau dengan cara-cara ini rasanya sih bakal nyampe juga sesuai size kami ya, sesuai size-nya BPD gitu, sesuai dengan kapabilitas kita gitu. Kalau selain dari TKI kan kalau kita tahu sekarang kan millennials kan lumayan besar populasinya, ada strategi nggak dari Jatim untuk masuk ke pasar milenial? Iya. Kita sangat eager bahkan untuk masuk ke program-program ke teman-teman anak-anak milenial. Coba kalau teman-teman ikuti perjalanan Bank Jatim dari tahun kemarin, kami hadir di tengah-tengah milenial. Saya coba melihat apa sih kesukaan atau keasikan teman-teman milenial. Sukanya apa? Sebagai contoh, ada acara musik. Kalau teman-teman tahu tahun kemarin apa, kita ada di situ. Kita support mereka untuk bisa memperoleh tiket agar dia bisa nonton. Melalui apa? Dia nabung, dari tabungnya nanti dapat 1 tiket, ada 2 tiket. Itu yang kita lakukan. Dan sekarang sudah mulai bergerak banyak itu teman-teman itu. Dan yang kedua, teman-teman misalnya di sini kan banyak anak-anak yang luar kota, luar pulau yang kuliah di sini, ya kan? Ada yang punya motor di sini, ada yang di sana. Sekarang mau bayar apa-apa, mungkin bank-bank lain juga sudah punya. Bayar pajak kendaraan bermotor sudah lewat.
yang males mager-mager, males gerak, udah lewat ini semua ya? Iya, sekarang digitalize kita. Dan kita sangat happy sekali. Kalau saya tunjukkan angkanya, dari tahun kemarin naik 38%. Jumlah transaksi naiknya itu 38%. Dan kita akan upayakan terus. Itu lewat QRIS ya, Pak? Iya, ada yang QRIS, ada apapun sudah ada di sini. Everything on hand already. Semuanya melalui handphone. Iya, iya. Berarti aplikasinya yang namanya J-Connect gitu ya, J-Connect, itu yang kita miliki. Oke. Ya, dan saya bisa menyatakan kita cukup kompetitif dibanding teman-teman yang lain lah. Ya, itu. Berarti kalau tadi kita bicara konser musik, udah berapa konser yang sudah disponsori? Ya, kita pertama yang dari Asia Westlife itu pernah kita ikut. Kemudian yang kedua saya lupa, ada kerjasama dengan teman-teman perguruan tinggi di sini, kita ikut di Jatim Expo. Dan yang terakhir kemarin para bintang-bintang itu plus salah satu ya, mohon maaf, Mas Tulus juga itu kita ikut. Dan itu di luar ekspektasi saya juga. Saya pikir yang hadir karena daerahnya pertunjukannya di tempatnya, kan orang kalau konotasinya di tempat tentara sangar, enggak juga. Yang hadir itu lebih dari 25.000. Dari mana taunya? Dari tapping QRIS itu, bayangin. QRIS J-Connect. Iya, J-Connect. Luar biasa loh. Itu di luar ekspektasi kita. Bagaimana dia belinya? Dia yang punya tabungan misalnya 1 juta, yang di lock berapa lawan 3 bulan atau 6 bulan dapat 1 tiket yang warna ini. Kalau yang lebih tinggi 5 juta dia dapat gitu. Dia happy kok. Gitu. Jadi trendsetter sekarang ya, buat tiket konser, nabung dulu dapat tiket, uangnya di lock. Iya. Dan itu kita akan terus lakukan karena Jawa Timur saya kira sangat potensial untuk. Dan tidak hanya di Surabaya. Kita pernah mengadakan sama Angkatan Laut Jazz Festival di Malang, kita hadir juga. Kemungkinan di Banyuwangi juga ada, di beberapa tempat kita bisa lakukan itu. Itu yang kita lakukan. Oke. Berarti kalau kita bicara Bank Jatim ini potensinya bisa dibilang sangat besar banget, dan bagi besties kalian di rumah yang kalau belum punya saham Bank Jatim, ini bisa jadi pilihan ya untuk portfolio, karena saya sempat cek juga di Bloomberg kalau ternyata pemilik Bank Jatim kebanyakan investor asing ya, Pak ya? Yes. Dan rata-rata pension fund. Jadi mereka bayangin masyarakat di Norwegia punya pension fund di Luxembourg, itu pension fund-nya membelikan saham Bank Jatim. Salah satu alasannya dividen yield ya, Pak ya? Iya, betul. Dividen yield-nya 8% ya kalau nggak salah. Kalau teman-teman di pension fund itu kan realistis ya, karena dia harus manage maturity profile-nya, investasinya nanti untuk membayar kan sudah itu. Dan itu saya kira make sense sih. Buat saya sih, kalau pension fund kan harus yang secure lah ya, karena dia harus maintain quite long time gitu ya. Jadi sangat memungkinkan. Saya juga bisa pelajari kenapa ya pemiliknya kalau teman-teman nanya kenapa sih sahamnya Bank Jatim kok nggak fluktuatif seperti yang lain, justru bagus setiap ini, yang penting yield-nya naik kok ini terus kan gitu. Yang dicari orang kan gitu, bukan yang fluktuatif karena isu-isu enggak, tapi itu yang sehat dan running well itu. Harganya hampir pernah menyentuh 1.000 ya, Pak ya? Iya, betul. IPO sekitar 200 kalau salah dulu ya. Betul di awal. Tapi sustain inilah untuk berkelanjutan sih. Menurut hemat saya sih perlu dipertimbangkan untuk memiliki saham Bank Jatim. Suatu kebanggaan nih Pak, udah duduk bareng bersama dan kita datang di studio Bank Jatim Corner nih ya, bersama Pak Edi. Dan terima kasih banyak Pak Edi atas segala insight dan semua yang sudah kita bicarakan, dan mudah-mudahan ke depan kita akan melihat hasil dari transformasi yang dibawa oleh Pak Edi sehingga membawa Bank Jatim ke level yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin sebagai penutup mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Edi. Oke. Terima kasih saya sampaikan kepada SIM Invest atas support dan kerjasama, dan para bestie jangan lupa sebagaimana tadi disarankan oleh teman-teman Sinvest, miliki saham BJTM. Ya, keep quite long sebagai tabungan saudara. Saya kira itu. Kami yang di sini akan tetap fokus on goal,
untuk menjalankan roda perusahaan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dan terakhir mungkin gimana Jatimers? Oh ya, gini nih, Jatimers. Jatimers.